besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan Kak Vio sampaikan, Kak Vio ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang boleh kami semua rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Tuhan, dalam situasi seperti ini, kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, lewat media ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Vio. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami tetap fokus untuk mendengarkan apa yang akan Kak Vio sampaikan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Vio mau cerita nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 13. Kak Vio bacain buat kita semua. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah adik-adik, sebelum Kak Vio masuk cerita tentang ayat Alkitab ini, Kak Vio mau tanya, adik-adik kenal nggak sama tokoh kartun yang namanya Pinocchio? Nah, kenal nggak ya? Ingat-ingat coba. Kak Vio yakin sih, sebagian besar dari kita itu pasti kenal sama tokoh kartun namanya Pinocchio. Buat yang belum tahu nih, siapa sih Pinocchio, Kak? Kak Vio ceritain sedikit ya. Jadi, Pinocchio itu adalah boneka kayu adik-adik yang dibuat oleh seorang tukang kayu. Nah, lalu dia disulap oleh peri menjadi seorang anak laki-laki. Nah, ada sesuatu yang unik nih dari tokoh Pinocchio ini. Jadi, Pinocchio ini ketika dia berbohong, hidungnya semakin panjang. Dia berbohong lagi, semakin panjang lagi. Tapi, hidungnya bisa kembali lagi adik-adik seperti semula. Kalau dia mengakui kesalahannya dan dia mengakui kalau dia berbohong. Nah, adik-adik, kita
memang tidak seperti Pinocchio. Ketika kita berbohong, tidak ada bagian tubuh kita yang berbeda, berubah. Hidung kita tetap seperti itu, tidak semakin panjang, tidak semakin pesek, tidak semakin mancung, atau badan kita tidak semakin tinggi, semakin pendek, tidak ada yang berubah. Tapi itu bukan menjadi alasan ya adik-adik kita seperti Pinocchio. Nanti adik-adik malah berpikir, kak, kan tidak ada yang berubah dari kita kalau kita berbohong. Berarti orang-orang gak tahu dong kita berbohong. Tidak bisa adik-adik. Kita diberikan Tuhan bibir untuk berkata-kata kebenaran. Adik-adik tahu gak sih, bibir kita itu bisa berdampak buruk, bisa berakibat buruk ketika kita mengucapkan kata-kata yang penuh kebohongan atau bahkan kata-kata yang kasar. Nah, itu akan berakibat buruk adik-adik. Bisa berakibat buruk untuk diri kita sendiri dan bisa berakibat buruk untuk orang lain. Bibir itu sangat penting adik-adik. Kalau tidak ada bibir, kita tidak bisa berbicara. Kalau tidak ada bibir, Kak Fia sekarang gak bisa nih cerita sama adik-adik. Bibir itu penting, dan ketika sesuatu yang diberikan Tuhan itu penting, kita tidak boleh menyalahgunakannya adik-adik. Nah, orang yang berbicara jujur, pada Alkitab tadi dikatakan, orang yang berbicara jujur dikasihinya. Wah, Kak Fio, berarti kalau misalnya kita gak jujur, gak dikasihi dong. Betul sekali. Ketika adik-adik mau dikasihi oleh Tuhan, berarti adik-adik harus menggunakan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan fungsinya. Bibir bukan untuk berkata kebohongan, tapi untuk mengatakan kebenaran. Bibir digunakan untuk berkomunikasi dengan baik, bukan berkomunikasi dengan buruk. Nah, berarti sekarang adik-adik coba deh ingat-ingat. Pernah nggak ya adik-adik itu menggunakan bibir dengan salah? Wah, kalau Kak Fia sih pernah nih kayaknya. Kayaknya Kak Fia waktu itu pernah kayak Pinocchio. Jadi disuruh ke sekolah, terus pas di sekolah ditanya sama gurunya, mana PR-nya, mana tugasnya? Terus Kak Fia jawab aja, ketinggalan bu. Padahal Kak Fia belum kerjain. Biar ceritanya kayak Kak Fia kerjain. Nah, tapi kan itu berbohong. Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nah, jadi adik-adik, untuk sekali lagi Kak Fia ingetin, untuk kita tetap menggunakan bibir kita berkata-kata kebenaran. Nah, adik-adik, Allah itu ingin setiap orang berhati-hati dengan bibirnya, karena bibir kita bisa berdampak buruk kepada orang lain ketika kita salah dalam menggunakannya. Allah ingin kita, setiap kata yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata kejujuran, kata-kata yang penuh dengan kasih. Allah ingin setiap perkataan yang disampaikan melalui bibir kita adalah kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Allah ingin dalam kondisi apapun kita berkata jujur. Mau dalam keadaan kepepet, mau keadaan seperti apapun, tidak ada yang namanya kebohongan untuk kebenaran. Kebohongan untuk kebenaran. Bukan. Kebohongan untuk kebaikan. Tidak ada adik-adik. Jadi kalau bohong ya tetap saja bohong. Nah, Allah ingin kita tetap berkata jujur nih. Meskipun tadi kayak Kak Fia kepepet, aduh lupa nih kerjain PR. Udahlah bilang ketinggalan aja. Tetap tidak boleh. Tetap harus berkata jujur dalam situasi apapun. Allah ingin manusia mempunyai prinsip hidup jujur. Jadi, dalam keadaan seperti apapun, kita sudah menanamkan di kepala kita, di otak kita, di seluruh-seluruhnya, kalau kita akan tetap berkata jujur.
Nah, Kak Vio mau ngajarin adik-adik sesuatu nih. Jadi, setiap kali adik-adik dalam keadaan situasi yang kepepet nih, aduh kayaknya aku bohong aja. Nah, coba adik-adik ingat terus lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, ingat terus ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik ingin menyalahgunakan apa yang telah Tuhan berikan, ingat lagu itu. Atau lagu yang satu lagi, bohong itu dosa. Nah, itu lebih gampang diingat. Jadi, ketika adik-adik selalu mengingat lagu itu, Kak Vio rasa sih dalam situasi apapun, adik-adik tentu akan tetap berprinsip untuk mengatakan hal-hal yang jujur, untuk mengatakan hal-hal yang benar. Sehingga kita semua orang-orang yang penuh dengan kejujuran, orang-orang yang berprinsip untuk tetap hidup jujur, akan dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ingat ya, kita harus menggunakan bibir kita dengan baik. Sekian dulu ya cerita dari Kak Vio. Adik-adik, setelah mendengarkan firman yang tadi Kak Vio sampaikan, Kak Vio mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu selama kami tadi mendengarkan firman yang telah Kak Vio sampaikan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang tadi telah Kak Vio sampaikan melalui firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati bibir kami untuk kami tetap mengatakan kebenaran-kebenaran dan tidak berkata bohong, supaya bibir kami juga dapat memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup persekutuan anak hari ini dengan menyanyi Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Semangat ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
pelangi-pelangi, pelangi-pelangi, alangkah indahnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Melukis Bu Agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus,